Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Ahad, hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan mempertemukan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berkumpul dalam rangka menjalankan suatu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah talabul ilmi asy-syar'i wa tafaqquh fid din, mempelajari dan memahami perkara-perkara dinul Islam yang bersumber dari kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dengan manhaj yang benar, dengan pemahaman yang benar biidznillah ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini menjadi salah satu amal ibadah yang diterima Allah, amal ibadah yang akan mengalirkan pahala yang deras kepada kita sampai hari kiamat kelak. Semoga duduknya kita di majlis yang mulia ini dengan meluangkan sebagian umur kita akan memberat timbangan amal baik kita dari kiamat kelak, ketika Allah mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Kemudian Allah membagikan kitab catatan amal kepada setiap hamba. Maka sungguh beruntung dan bahagialah setiap hamba yang mendapati kitab catatan amalnya penuh dengan kebaikan. Kitab catatan amal solehnya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Dan ini adalah tanda keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun." Yang artinya, kata Allah, maka barang siapa yang timbangan amal baiknya jauh lebih berat daripada timbangan amal buruknya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, calon di surga. Mudah-mudahan kita semua yang telah berangkat dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai perjalanan fi sabilillah, perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Yang artinya, barang siapa yang keluar, yang keluar dari rumahnya menuju suatu tempat fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu agama,
mempelajari ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, fa huwa fi sabilillah, maka ia senantiasa berada di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhoi sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada pagi hari ini sebagaimana yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara kajian, yaitu tentang kiat sukses mendidik anak. Kiat sukses mendidik anak. Hal ini sangat penting untuk kita jelaskan dan kita pahami dengan baik dan benar, karena setiap orang tua, setiap ayah, dan setiap ibu yang ada di muka bumi ini sudah barang tentu mendapatkan memiliki anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Karena dengan memiliki anak yang soleh dan solehah, maka hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram dan bahagia. Makanya sejuk melihat kesolehan seorang anak, laki-laki maupun perempuan. Tatkala seorang ayah dan ibu memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, maka itu sebagai tanda dia akan menjadi golongan manusia yang beruntung dan bahagia di dunia dan akhirat. Bagaimana tidak beruntung dan bahagia? Orang-orang yang memiliki anak yang soleh, karena Allah Ta'ala akan senantiasa mengirimkan pahala yang deras dari setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang anak. Di dalam sebuah hadis sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna min atyabi ma akaltu min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya makanan yang paling baik yang kalian konsumsi adalah makanan dari hasil jerih payah kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kandung adalah jerih payah kalian, wahai para orang tua. Berdasarkan hadis sahih ini, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa mereka mengatakan setiap amal ibadah dan amal kebaikan yang dikerjakan oleh anak yang soleh, maka pahalanya akan mengalir secara otomatis kepada kedua orang tuanya. Ini adalah kesepakatan pendapat ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang, bahwa setiap amal soleh dan amal kebaikan yang dikerjakan oleh anak kandung, maka secara otomatis pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Apakah anak tersebut ketika mengerjakan amal ibadah berniat mengirimkan pahala kepada kedua orang tuanya atau tanpa berniat? Secara otomatis pahalanya mengalir. Kenapa? Berdasarkan hadis setelah kita bacakan tadi, bahwa anak kandung merupakan jerih payah kedua orang tua. Maka ketika anak kita rajin mengerjakan sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat sunnah, rajin membaca Al-Quran dan menghafalnya, rajin berpuasa Ramadan ditambah dengan puasa-puasa sunnah, rajin menimba ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Tatkala anak kita rajin bersedekah, rajin berdoa dan berzikir kepada Allah, maka pahala-pahala dari amal ibadah tersebut akan Allah berikan kepada pelakunya, kepada anak soleh tersebut, dan juga kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, betapa besar manfaat yang akan didapatkan oleh para ayah dan ibu tatkala ia memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam atau seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
di mana Nabi SAW mengabarkan tentang akan ada sebagian orang tua yang masuk surga dan mendapatkan martabat dan kedudukan yang sangat tinggi dalam surga. Sementara ia sendiri merasa amal-amal ibadahnya semasa hidup di dunia sangat sedikit, sehingga dia merasa terkejut dan heran bagaimana mungkin dia mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hada fayaqal bistighfari waladika lak, bistighfari waladika lak. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya akan ada seseorang yang kedudukannya di dalam surga diangkat oleh Allah, ditinggikan melebihi amal ibadah yang telah ia kerjakan semasa hidupnya sampai mati. Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam surga. Maka hamba tersebut saking herannya dan terkejut dengan martabat yang sangat tinggi tersebut dalam surga, dia bertanya kepada Allah, Anna hada, ya Allah, dengan sebab apa aku mendapatkan martabat dan kedudukan yang tinggi seperti ini dalam surga? Maka fayuqal, akan dikatakan kepada hamba tersebut, istighfari waladika lak, engkau mendapatkan martabat dan kedudukan yang tinggi dalam surga disebabkan anakmu rajin berdoa dan beristighfar kepada Allah untukmu. Subhanallah, betapa besar manfaat dan maslahat yang didapatkan oleh seorang ayah dan ibu tatkala Allah anugerahkan kepadanya anak keturunan dan dia mampu mendidiknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ketika dia masih hidup, pahala terus mengalir. Anaknya sedang belajar di pondok pesantren atau sekolah-sekolah sunnah, mereka semangat menimba ilmu, semangat membaca dan menghafal Quran, semangat berdoa dan berzikir, semangat berbuat baik kepada teman-temannya, kepada gurunya, orang tua yang sedang bekerja di kantornya atau di tempat kerjanya, ibunya sedang sibuk mengurusi urusan rumah tangganya, dan transferan pahala dari anak-anaknya. Ini sebagai motivasi bagi kita semua para ayah dan ibu untuk bersemangat memiliki anak dan banyak anak, kemudian berupaya mencetak mereka, mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Apalagi umur kita di dunia sangat sebentar dan singkat. Allah memberikan umur hidup kepada umat Nabi Muhammad di dunia ini sangat sebentar. Tidak ada yang melebihi sebagaimana umurnya umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad hasan li ghairihi, Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan dan mengabarkan kepada kita tentang betapa pendek umur umatnya hidup di dunia ini. Kata beliau, a'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia atau umur umatku di muka bumi ini, di dunia ini berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Dalam riwayat yang lain disebutkan ma baina 50 wa 60, berkisar antara 50 hingga 60 tahun. Wa qalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit di antara mereka yang umurnya melampaui 70 tahun. Sangat sedikit di antara umatku yang diberi oleh Allah umur melampaui dan melebihi 70 tahun. Memang betul ada yang berusia 75 tahun, betul ada yang berusia 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100, tapi jauh lebih sedikit dibanding manusia yang meninggal sebelum 70 tahun. Dan ketika beliau mengabarkan tentang batasan umur umatnya, ini berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Makanya dengan sedikitnya umur kita di dunia, pendeknya umur manusia hidup di muka bumi ini, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memanfaatkan masa hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada waktu yang kita lewati, hari-hari yang kita lalui, bahkan detik dan menit yang kita lewati begitu saja tanpa pahala, tak mendatangkan ridha Allah. Salah satu cara yang paling efektif dan paling besar manfaatnya untuk mendatangkan pahala kepada kita dengan pendeknya umur kita dunia, yaitu dengan cara mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Tatkala orang tua, ayah dan ibu berhasil mendidik anaknya menjadi anak soleh soleha, maka meskipun dia telah meninggal dunia, kata Nabi, pahala dari anaknya akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila manusia meninggal dunia, maka amal perbuatannya terputus, berhenti dengan datangnya kematian. Tidak ada waktu untuk mengejar ketertinggalan di alam kubur. Tidak ada lagi siaran ulang hidup di muka bumi atau di dunia setelah kita mati. Tidak ada. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu. Apabila manusia telah meninggal dunia, amal perbuatannya akan terhenti, terputus. Kecuali dari 3 amalan atau 3 perkara, illa salah satu. Apa saja 3 perkara tersebut yang akan terus mengalir kepada seorang hamba meskipun ia sudah berada di liang lahat, berada di alam barzakh, alam kubur. Kata Nabi yang pertama, shadaqah jariyah. Perkara pertama yang akan mengalirkan pahala kepada seorang hamba meskipun dia telah mati, telah meninggal dunia, yaitu sedekah jariyah. Para ulama menafsirkan yang dimaksud shadaqah jariyah adalah wakaf lillahi ta'ala. Apakah wakaf tanah, apakah wakaf pembangunan gedung masjid, gedung sekolah, atau wakaf mencetak mushaf Al-Quran atau buku-buku Islam dengan pemahaman yang benar dan dibagi kepada para penuntut ilmu. Wakaf sumur yang ada dimanfaatkan oleh manusia dan khususnya kaum muslimin untuk berwudu dan lain sebagainya. Ini akan mengalir pahala selagi harta yang diwakafkan jalan Allah mengalir manfaatnya untuk manusia, untuk Islam, untuk muslimin. Meskipun mungkin yang kita infakkan jalan Allah hanya di seluas 1 meter dari tanah yang sedang dibebaskan, atau mungkin dengan uang yang dianggap sepele dan sedikit nilainya, dengan uang 200.000, tapi itu yang akan kekal abadi, akan mendampingi dan menyertai seorang hamba dalam kuburnya. Harta yang kekal yang akan menyertainya sampai hari kiamat. Berbeda dengan harta yang hanya disimpan, dijadikan tabungan, maka ia pun tidak akan mengikut kepada pemiliknya. Dia akan ditinggal menjadi warisan bagi keluarganya. Atau mungkin jika keluarganya bukan orang-orang soleh, akan diperebutkan atau diinfakkan di jalan yang tidak benar. Perkara yang kedua yang akan terus mengalir pahalanya kepada hamba meskipun dia telah meninggal dunia adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman yang benar. Ilmu akidah yang benar, akidah yang murni dan bersih dari noda-noda kekafiran dan kesyirikan kepada Allah. Ilmu tentang ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan tuntunan petunjuk Nabi yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ilmu tentang akhlakul karimah, budi pekerti yang baik dan akhlak yang terpuji.
Inilah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak-anak kandung kita, yang kita ajarkan kepada anak didik kita, yang kita ajarkan kepada masyarakat, manusia, dengan lisan maupun tulisan kita, atau dengan perbuatan kita, dengan keteladanan dari kita, lalu dicontoh dari kita orang lain. Ilmunya kita hobi yang kita ajarkan dengan niat ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridha Allah dari sumber yang murni dan benar, dengan pemahaman yang benar. Bisa jadi kita berceramah atau berdakwah dengan waktu yang singkat, 3 menit, 5 menit, kemudian didengarkan oleh para hadirin. Melalui ceramah kita yang singkat tersebut, Allah berikan hidayah ke hati orang-orang yang tersesat, hati orang-orang yang kafir, hati orang-orang yang berakidah menyimpang, hati orang-orang yang beriman dosa dan maksiat. Kita tidak tahu siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah. Bisa jadi kita menuliskan ilmu dengan tulisan kita, lalu kita share, kita sebarkan, kita publikasikan di majalah, di internet, atau dibuatkan buletin atau yang lainnya, lalu dibaca oleh orang. Dan kita tidak tahu berapa banyak manusia yang mendapat hidayah melalui ilmu yang kita tuliskan dan disebarkan. Disinilah pentingnya kita bersemangat dalam menimba ilmu agama dan bersemangat untuk mengajarkannya kepada keluarga kita, kerabat kita, dan masyarakat semuanya. Bisa jadi buah dakwah, buat tarbiyah itu akan muncul di muka bumi setelah kita meninggal dunia. Kita mungkin berdakwah hanya 10 tahun, kemudian meninggal dunia 15 tahun, 20 tahun. Yang hadir di kajian kita 5 orang, 10 orang, 15 orang, bahkan tidak ada yang mendengar. Tapi disebabkan keikhlasan kita dalam berdakwah dan apa yang kita tulis dan kita ajarkan itu kebenaran yang dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, Allah berikan keberkahan. Menjadi sebab kita mendapat kiriman pahala yang deras. Perkara yang ketiga yang akan mengalir kepada seorang hamba setelah dia meninggal dunia adalah waladin shalihin yad'ulah. Kata Nabi, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, disebutkan di sini kata yad'ulah, berdoa, bukan sebagai pembatasan amal ibadah yang bermanfaat bagi orang tuanya, tetapi mencakup semua ibadah yang dikerjakan oleh anak. Tidak hanya doa saja, tapi semua ibadah dan amal soleh yang dikerjakan oleh anak kandung akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Maka di sini menginspirasi dari kita untuk bersemangat dengan semangat yang besar dan tinggi untuk memiliki anak yang soleh solehah dan berupaya mendidik mereka menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang taat dan tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulnya. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin yang semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui betapa besar manfaat dan betapa banyak maslahat yang didapatkan oleh orang tua dari anak-anak yang soleh solehah, baik di dunia maupun di akhirat, maka kita pun wajib bersemangat untuk membina dan mendidik serta membimbing anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Karena ini adalah kewajiban yang ada di pundak para ayah dan ibu. Kewajiban mendidik anak melekat pada pundak kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, sebagai perintah kepada kita semua, para ayah, para ibu, untuk mendidik anak kita, keluarga kita dengan pendidikan agama yang benar. Apa kata Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang mana api neraka tersebut waquduha an-nas wal hijar, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilab syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana di dalam neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah kepada mereka. Ayat ini memberikan perintah yang terang dan gamblang kepada kita semua, para orang tua. Untuk apa? Melindungi diri kita dan keluarga kita dari kobaran api neraka, dari azab neraka yang sangat pedih, yang membinasakan. Bagaimana cara melindungi diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita dari kobaran api neraka, dari azab neraka yang sangat pedih? Kata para ulama, dengan mengajar kepada mereka pendidikan agama yang benar, mengajar kepada keluarga kita, anak-anak kita akidah yang lurus, akidah tauhid yang murni dan selamat dari noda-noda kesyirikan sekecil apapun. Mengajarkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita tata cara ibadah yang benar sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Mengajarkan kepada anak kita, keluarga kita, akhlak dan adab yang mulia. Itu cara melindungi diri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita dari api neraka. Ajarkan akidah yang benar, iman yang lurus. Sebab kalau ada di antara anggota keluarga kita tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, atau dengan kata lain ada di antara anggota keluarga kita, naudzubillah, ada yang berbuat kafiran kepada Allah, menyekutukan Allah dengan cara berdoa kepada penghuni kubur, meminta hajat, jodoh, rezeki, kesembuhan dari penyakit kepada penghuni kubur. Ada di antara anggota keluarga yang masih bergantung kepada jimat-jimat dan perdukunan. Masih ada di antara mereka yang mempersembahkan hewan sembelihan kepada jin, pada dewa, pada berhala. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan kita terpisah dari anggota keluarga kita. Karena Allah tidak akan mengumpulkan orang mukmin dengan orang kafir. Tidak mungkin Allah akan mengumpulkan orang yang bertauhid dan berbuat syirik di dalam surga. Tidak mungkin. Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa Allah akan mempersatukan satu keluarga di dalam surga dengan syarat semuanya beriman kepada Allah dengan iman yang benar, bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang murni. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah telah berjanji akan menyatukan satu keluarga, bapak, ibu, anak, saudara kandung, kakek, nenek, paman, bibi, cucu, di mana? Dalam surga dengan syarat semuanya beriman dengan iman yang benar. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahin. Yang artinya kata Allah, orang-orang yang beriman dengan lisannya, beriman dengan hatinya, beriman dengan anggota badannya. Dan ini ada pemahaman tentang hakikat iman sebagaimana pemahaman Nabi dan para sahabat Nabi. Pemahaman tentang iman sebagaimana yang dipahami oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh anak cucunya, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan mereka itu diikuti oleh anak keturunannya dalam keimanan.
Bapak ibunya beriman, kakek neneknya beriman, anaknya beriman, cucunya beriman. Maka apa kata Allah? Mereka semua beriman sampai mati, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucunya, bersama keluarganya. Tidak ada yang terpencar, apalagi tersesat dan terjatuh ke dalam kobaran api neraka. Tidak ada. Semua akan dikumpulkan oleh Allah. Jadi janji Allah pasti akan dilaksanakan dan dipenuhi oleh Allah. Wa ma alatnahu min amalihim, kami tidak menyia-nyiakan dari amal mereka sedikit pun. Jadi ayat ini surah At-Tahrim ayat ke-6 memberikan pelajaran pada kita tentang hukum wajibnya setiap orang tua mendidik anak dengan pendidikan Islam. Khususnya lagi pendidikan akidah tauhid yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Jadi perintah wajib. Dan yang berikutnya yang menunjukkan bahwa kita semua para ayah, para ibu, para orang tua berkewajiban mendidik anak kita dengan pendidikan Islam agar menjadi hamba yang beriman, agar menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang soleh dan solehah, hamba yang selalu taat terhadap perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, sampaikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat terlebih dahulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW untuk memulai dakwah kepada keluarga terdekat, kerabat terdekat. Setelah Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau segera naik ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa yang ada di kota Mekah, lalu beliau memanggil qabilahnya, keluarganya, kerabatnya, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf. Dipanggil semua sampai semua berkumpul. Setelah mereka semua berkumpul, keluarga terdekat, qabilah-qabilah dari Bani Hashim, Nabi pun bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini, di belakang gunung ini ada pasukan berkuda, ya, pasukan musuh yang menunggang kuda yang siap menyergap dan menyerang kalian. Apakah kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan dan aku beritakan? Mereka semua menjawab, "Na'am." Ya, kami tentu percaya dan membenarkan berita yang aku sampaikan. Maka Nabi memulai menyampaikan dakwah. Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku ini utusan Allah yang datang untuk memberikan peringatan terhadap azab Allah yang sangat pedih. Mengajak mereka, keluarganya, kerabatnya untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah, menjauhi segala bentuk kemusyrikan dan segala bentuk peribadatan kepada Tuhan selain Allah. Maka pada saat itu ada salah satu paman beliau yang bernama Abu Lahab, marah besar. Abu Lahab, paman Nabi, saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah, marah besar. Lalu Abu Lahab berkata, "Tabbarlaka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celakalah kau hai Muhammad, apakah hanya untuk mendengarkan ucapanmu ini kau mengumpulkan kami semua di tempat ini? Masa ketika Nabi mengajak keluarganya dan kerabatnya untuk bertauhid kepada Allah, mengabarkan diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjauhi segala bentuk kemusyrikan, langsung ditolak mentah-mentah oleh pamannya yang dulu mencintainya, sangat menyayanginya. Ayat ini sebagai dalil yang jelas tentang wajibnya berdakwah dan mengajarkan ilmu agama kepada kerabat dan keluarga kita yang terdekat terlebih dahulu, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kandung kita. Kemudian dari yang lain, dari hadis yang menunjukkan tentang wajibnya berdakwah supaya keluarga kita, anak kita menjadi hamba yang beriman, soleh,
dan bertakwa kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa fariqu bainahum fil madaji'. Yang artinya, kata Nabi SAW, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat tatkala mereka berusia 7 tahun. Nabi memberikan perintah kepada siapa? Para ayah dan ibu, para orang tua. Muru abna'akum, perintahkanlah anak-anak kandung kalian bis sholati li sab'in, untuk mengerjakan sholat tatkala anakmu sudah berusia 7 tahun. Meskipun belum balik, dan memang 7 tahun bukan usia balik. Wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan berikan pelajaran dengan memukulnya, tentunya pukulan yang tidak mencederai, dan pukulan yang mendidik tatkala mereka berusia 10 tahun dan tidak mau sholat. Wa fariqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka dalam tempat tidur ketika anak sudah berusia 10 tahun. Jangan satu kamar dengan orang tuanya, anak laki-laki dan perempuan harus dipisah. Hadis ini menunjukkan dengan jelas gamblang tentang wajibnya para ayah, para ibu, para orang tua untuk memberikan perhatian besar dalam mendidik anak dengan pendidikan agama Islam. Dan kita semua, laki-laki atau perempuan, apapun profesinya, seorang guru, seorang ustaz, seorang pejabat, seorang pengusaha, pengrajin, petani, peternak, nelayan, atau apapun profesi yang dia kerjakan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kata Nabi SAW dalam hadis, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, masing-masing dari kalian ada seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang orang-orang yang dipimpinnya. Termasuk seorang ibu, seorang istri juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang harta dan anak dari suaminya. Ini beberapa dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang wajibnya setiap ayah dan ibu untuk melaksanakan pendidikan dan tarbiyah Islam kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Ya, yang diberikan perintah oleh Allah untuk mendidik anak tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga. Tidak hanya ulama, tapi juga orang tua yang mungkin belum hafal Quran, belum mahir membaca Al-Quran, belum pernah duduk di bangku pesantren. Mereka terkena kewajiban untuk apa? Berupaya mendidik anak menjadi hamba yang soleh dan solehah, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Tidak ada pengecualian, kecuali bapak ini, kecuali ibu ini, kecuali yang profesinya ini. Tidak ada, semua diperintahkan oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tetapi bagaimana tatkala orang tua memiliki keterbatasan dalam memahami ilmu agama, belum pernah sepanjang hidupnya menghafal Al-Quran, mengkaji tafsir Al-Quran, membaca di hadis Nabi, belum paham tentang fikih sholat, fikih puasa, belum menguasai tentang hal yang haram, belum paham tentang akidah yang benar, belum mengerti tentang rukun Islam, rukun iman, pembatal-pembatal iman. Bagaimana caranya supaya para orang tua ini juga memiliki kesempatan bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh, mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala yang deras dari anak-anak kandungnya. Bagaimana dengan para ayah dan ibu yang sibuk bekerja, gak ada waktu yang luang untuk mendidik anaknya, mengajari anaknya tentang Al-Quran,
tentang akidah, tentang ibadah, tentang sholat dan wudhu yang benar, tentang akhlakul karimah. Bagaimana caranya? Di sini kita akan menjelaskan secara singkat kiat-kiat sukses dalam mendidik anak menjadi soleh. Jadi yang berkepentingan untuk memiliki anak soleh tidak hanya ustaz dan ustazah, tidak hanya dai, tidak hanya para ulama, tapi kita semua, para ayah, para ibu, mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah yang telah berkeluarga. Maka mereka berkepentingan untuk mempunyai anak, dan anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha. Di sini kita akan menjelaskan beberapa tips atau kiat mencetak anak menjadi soleh dan soleha. Yang pertama, orang tua wajib memperbaiki dirinya dan menjadi soleh. Orang tua, ya, ini kiat sukses dalam mendidik anak menjadi soleh. Maka tips yang pertama atau kiat yang pertama, setiap orang tua wajib memperbaiki dirinya dan berupaya menjadi hamba yang soleh. Kenapa? Tatkala para ayah dan ibu pengen memiliki anak-anak keturunan yang soleh-solehah, tapi dia justru dituntut terlebih dahulu untuk memperbaiki diri dan dituntut untuk menjadi hamba yang soleh. Karena kesolehan orang tua memiliki pengaruh yang besar bagi kesolehan anak. Pengaruhnya besar. Kesolehan orang tua, ayah dan ibu ini pengaruhnya sangat besar untuk menjadikan anak keturunan menjadi soleh. Bagaimana mungkin seorang anak akan rajin sholat, rajin puasa, memakai pakaian yang syar'i, baik anak laki-laki atau perempuan, manakala orang tuanya tidak sholat, manakala orang tuanya tidak puasa, manakala orang tuanya memakai pakaian yang menampakkan aurat. Bagaimana mungkin orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang berakhlakul karimah, selalu jujur dalam ucapannya, selalu amanah ketika diberi amanah, selalu menepati janji ketika berjanji. Kalau orang tuanya dikenal di hadapan anaknya sebagai orang tua yang suka berkhianat, suka ingkar janji, sangat sulit ini. Yang itu dari izin Allah. Mungkin anak itu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah melalui tangan orang lain, bukan orang tuanya. Tapi kalau anak berada dalam sebuah rumah yang bersatu dengan kedua orang tuanya yang jauh dari bimbingan Islam, maka pengaruh buruk dari orang tua akan melekat pada anak. Maka kiat yang pertama, orang tua jika ingin punya anak yang soleh, dia wajib memperbaiki dirinya. Yang tadinya tidak sholat, sekarang sholat. Yang tadinya meninggalkan puasa Ramadan, sekarang puasa Ramadan. Yang tadi memakai pakaian yang menampakkan aurat, sekarang berusaha memakai pakaian yang syar'i. Yang tadi suka berdusta, suka menipu, maka mulai sekarang berlatih menjadi hamba yang jujur, menunaikan amanah. Yang tadinya suka marah-marah, berkata kasar, suka mencaci maki kepada anak, memukul dengan tangan, maka sekarang berusaha menjadi orang tua yang berakhlakul karimah, lemah lembut, sabar, kemudian penuh kasih sayang, agar kemudian akhlak pada kedua orang tuanya menular pada anaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pengaruh besar orang tua terhadap kelurusan atau kebentokan seorang anak. Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi
au yunassirani, au yumajjisani. Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan di muka bumi ini, apakah bayi dari orang tua muslim atau non muslim. Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan di muka bumi ini melainkan ia dilahirkan di atas agama fitrah, agama Islam, agama tauhid, beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai Rabb-nya, sesembahnya yang hak. Hidup fitrah. Tidak ada bayi yang sudah nawaitu sejak lahir saya akan menjadi orang kafir, nawaitu menjadi orang musyrik, nawaitu akan bermaksud pada Allah. Tidak ada. Semua bayi fitrah. Semua bayi mengakui Allah Rabbuhu wa ma'buduhu wa khaliquhu wa raziquhu. Wa akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Bayi ketika berada dalam rahim ibunya, Allah sudah mengambil sumpah dan janji kepada setiap bayi, dan kita lupa. Tapi Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian, Tuhan kalian yang hak? Semua bayi yang ada dalam rahim mengatakan qalu bala, benar, engkau Tuhan kami, sesembahan kami yang hak. Makanya lahir dalam keadaan fitrah. Tapi mengapa ada bayi yang ketika tumbuh dewasa menjadi remaja beragama Kristen, beragama Yahudi, beragama Hindu, Buddha? Nah, lihat kan tadi, fa abawahu yuhawidani, lalu kedua orang tuanya lah, bapak ibunya yang berubah dia menjadi beragama Yahudi, atau berubah yang menjadi beragama Nasrani, atau beragama Majusi. Ternyata orang tua, akidahnya, keyakinannya, akhlaknya berpengaruh besar terhadap baik dan buruknya anak kandung. Maka di sini penting dan wajib bagi setiap ayah dan ibu, jika ingin mendapatkan dan memiliki anak keturunan yang saleh dan salehah, dia harus memperbaiki diri terlebih dahulu, menjadi ahli iman, ahli tauhid, ahli sunnah, ahli akhlakul karimah. Ini anaknya beribadah kepada dengan ibadah yang benar, dengan tauhid yang murni, ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi dia sendiri ibadahnya menyimpang, penuh dengan ritual-ritual yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tentu akan dicontoh dan diikuti oleh anak kandung. Dan sebuah asar dari seorang tabi'in dalam muridnya sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Beliau pernah berkata, la azidanna fi salati min ajlika. Seorang ulama tabi'in dari generasi salafus saleh yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib berkata kepada anak kandungnya, la azidanna fi salati min ajlika, sungguh aku akan semangat menambah ibadah sholatku karena engkau. Maksudnya apa? Dengan harapan engkau menjadi hamba yang soleh, yang soleh. Sholatnya ikhlas karena Allah, caranya sesuai petunjuk Rasul. Dengan harapan Allah memberkahi keluarganya, Allah memberkahi anak keturunannya. Makanya dia katakan kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlika, aku akan terus semangat mengerjakan sholat yang wajib maupun yang sunnah dengan harapan agar engkau menjadi hamba yang soleh. Ya. Jadi orang tua semangat memperbaiki dirinya. Kemudian kiat yang kedua, mendidik anak dengan cara yang baik dan sabar. Kiat yang kedua, mendidik anak dengan cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal Islam. Ini tiga perkara penting yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mengajarkan tentang Allah, mengenalkan tentang Nabi Muhammad, dan tentang ajaran Islam dengan cara yang baik dan sabar. Kadang-kadang yang kita ajarkan benar,
sumbernya Al-Quran dan Sunnah, tapi caranya tidak baik, tidak sabar, suka bentak-bentak, marah-marah, emosi. Saking marah saya perlu emosi. Iya kan? Karena nggak sabar memang. Kita sebagai orang tua, kalau nasihatin orang enak. Ya akhi, yang sabar sama anak. Ojo lesu-lesu, ojo nyewot-nyewot, suka marah-marah. Itu ketika nasihatin teman, tetangga. Tapi giliran kita diuji dengan kenakalan anak kita, kebandilan anak kita, atau kita yang nggak sabar. Jadi antara teori dengan praktek memang ada sejalan. Ya, antara ilmu dan amal kadang tidak sejalan. Sama kayak kita menasihati teman kita sedang menimpa musibah, kematian, orang yang dia cintai, kehilangan barang yang dia sukai, yang sabar, insya Allah diganti oleh Allah ya, insya Allah ya, kamu udah pahala. Tapi dengan kita yang dipuji dengan kematian, orang yang kita cintai, kehilangan barang berharga yang telah kita kejar sekian lama, gagal usaha, bangkrut bisnisnya, kita pun sulit untuk mempraktekkan nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, apalagi dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak menjadi soleh, orang tua wajib mengajarkan akidah, khususnya tentang Allah, tentang tauhid, tentang Nabi Muhammad, tentang ittiba, upaya meneladani dan mengikuti petunjuk Nabi dalam beragama, tanamkan cinta Rasul, mengenal sejarah hidup Nabi Muhammad, kemudian mengenal tentang ajaran Islam yang sempurna, yang komprehensif. Nah, itu ajaran-ajaran yang mulia, yang sangat prinsipil, tapi harus dengan metode dan cara yang benar. Caranya baik, bijak, dan lemah lembut serta sabar. Ini 4 sifat ini wajib ada pada setiap ayah dan ibu, para ustaz, ustazah, guru dalam mendidik anak kami maupun anak didik. Tidak sabar, tidak bijak, tidak lemah lembut, juga saya gagal dakwahnya, gagal pendidikannya, gagal tarbiyahnya, pasti akan kabur dan ditolak nasihatnya, walaupun yang kita sampaikan benar. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang memerintahkan kepada para guru, para ustaz, para pendidik, para dai, dan juga pada para ayah dan ibu untuk selalu bersikap bijak, bersikap lemah lembut, bersikap penuh kasih sayang dan sabar. Itu kunci sukses dalam dakwah dan tarbiyah. Kalau sebagainya tidak ada, kemungkinan besar gagal. Makanya dalam banyak ayat, di antara yang disebutkan dalam surat Al-Imran, Allah berfirman mengingatkan Nabi Muhammad agar selalu bersikap lemah lembut terhadap masyarakat, terhadap mad'u, objek dakwah. Apa kata Allah? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dan disebabkan rahmat dari Allah yang Muhammad, engkau mampu bersikap lemah lembut kepada masyarakat, kepada manusia. Seandainya engkau bersikap kasar, bersikap kaku dan frontal atau anarki, lanfaddu min hawlik, misalnya mereka akan lari dari sekelilingmu, lari dari mendengarkan dakwahmu. Demikian pula dengan murid-murid kita, anak didik kita, santri, santriwati, ketika mendapati seorang ustaz itu galak, kasar, pasti dibenci. Kalau sudah muncul kebencian dalam hati kepada seorang guru, seorang ustaz, maka sulit untuk menerima dan mendengarkan nasihat kebaikan yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Sulit. Karena tabiat manusia itu menolak dan membenci orang yang kasar dan keras. Sementara sifat lemah lembut dan kasih sayang itu disukai oleh jiwa manusia, termasuk oleh anak-anak kecil. Ketika Nabi sedang duduk di depan rumah beliau bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ada sekelompok orang Yahudi
berjalan di depan rumah Nabi. Lalu orang-orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi dengan ucapan Assalamu alayka ya Muhammad. Semoga assam, bukan assalam, tapi assam. Ini dua keburukan. Semoga kematian menimpa Muhammad. Bagaimana respon dan reaksi Nabi ketika mendengar ucapan salam tersebut? Nabi mengatakan wa'alaikum, semoga menimpa kalian juga. Satu kata. Tapi Aisyah istri Nabi tidak terima suami tercinta dan tersayang didoakan kematian oleh musuh Allah dan Rasulnya dari kalangan Yahudi. Maka Aisyah marah besar sebagai manusia biasa, istri yang sangat sayang kepada suaminya, membalas ucapan salam Yahudi dan mengucapkan wa'alaikumussalam wal la'natu wal ghadabu minallah. Ya, 3 kali lipat dengan ucapan Yahudi. Dan semoga Allah timpakan kepada kalian kematian, laknat dan kutukannya serta kemurkaan dari Allah. Mantap sekali pembelaan seorang istri kepada suami. Suami doa keburukan satu kata, tapi istri membalas orang tersebut dengan 3 kata keburukan. Bagaimana tanggapan Nabi mendengar istrinya marah besar kepada Yahudi? Mahlan ya Aisyah, tenang, sabar ya Aisyah. Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah dan yang maha lembut dan kasih sayang. Allah itu mencintai sifat kasih sayang. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar ucapan salam orang-orang Yahudi? Kata Nabi, aku dengar dengan jelas. Aku dengar, tapi tidakkah aku mendengar jawabanku tadi? Kemudian Nabi memberikan bimbingan dan pelajaran kepada Aisyah, istri beliau. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Sesungguhnya sifat lemah lembut dan kasih sayang tidaklah melekat dan ada pada sesuatu, melainkan sesuatu itu menjadi indah. Dan bila sifat lemah lembut dan kasih sayang dicabut darinya, melainkan sesuatu itu menjadi buruk dan tercela. Makanya di sini penting sekali kita dalam mengajarkan akidah Islam, ibadah yang benar, akhlak yang mulia kepada anak didik kita, kepada anak-anak kandung kita, untuk memperhatikan sifat yang lembut, kasih sayang, sabar, dan bijak. Kemudian dari kiat yang kedua tersebut kita pun bisa mengetahui bahwa perkara yang paling pokok, yang paling utama dan paling penting diajarkan oleh orang tua kepada anak adalah perkara akidah. Mengenal Allah, akidah. Mengenal Nabi tentang akidah. Mengenal Islam, akidah. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang lain dulu sebelum memulai dengan perkara akidah. Makanya Allah kisahkan tentang seorang hamba yang soleh, yaitu bernama Luqman. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan nasihat, tarbiyah, ujangan, ya, pendidikan. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Di sini Luqman al-Hakim, hamba Allah soleh, memulai dakwahnya, tarbiyahnya, nasihatnya kepada anak kandungnya dengan apa? Perkara yang paling pokok dalam agama, yaitu akidah tauhid. Kemudian kiat yang ketiga, ya sedikit saja. Orang tua, ya ayah dan ibu wajib memperhatikan, ya, pergaulan anak kandungnya. Para orang tua wajib memperhatikan pergaulan anak-anak kandungnya. Bisa penting. Mungkin anak itu di sekolah teman-teman dekatnya, teman-teman bermainnya baik, soleh, lingkungannya baik. Tapi setelah pulang ke sekolah, orang tua tidak perhatian atau kurang perhatian dengan teman bermainnya anak di sekitar rumahnya, di kampungnya. Di sekolah lingkungannya baik, kurikulumnya baik, ya teman-teman sekelasnya baik, masya Allah, ini sangat memberikan hal yang positif. Tapi ketika pulang ke rumah,
orang tua kurang perhatian karena sibuk bekerja atau memberikan apa kelonggaran kepada anak, akhirnya anak itu bermain dengan teman-teman yang buruk akhlaknya, buruk perilakunya, tidak sholat, kata-katanya kasar, mungkin ya baik berbuat maksiat kepada Allah. Nah, maka pada saat itu orang tua wajib segera menarik pulang anaknya, menegur anaknya. Ya, jangan sungkan untuk memberikan teguran kepada anak yang ketika dia berteman dekat dengan anak-anak yang rusak dan tidak baik. Kenapa? Karena teman dekat itu pengaruhnya sangat besar. Sebagaimana pengaruh orang tua, bahkan lebih besar pengaruh teman. Jangan sampai anak ketika sekolah dapat pengaruh yang baik, tapi setelah pulang sekolah mendapat pengaruh yang buruk, sehingga pengaruh baik menjadi rusak dan hilang gara-gara bergaul di luar sekolah atau di rumah dengan pergaulan yang bebas. Maka di sini penting bagi orang tua untuk memperhatikan pergaulan ya anak-anaknya di luar sekolah. Dalil yang menunjukkan bahwa para ayah, para ibu wajib memperhatikan pergaulan anaknya, yaitu hadis Nabi SAW, ar-rajulu atau al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Oleh karena itu, setiap dari kalian wajib memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekat. Teman dekat itu kembali sangat kuat. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, "Matsalul jalisi shalih wal jalisi su' kahamil miski wa nafikhil kir." Fahamil miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Perumpamaan teman dekat yang baik, yang soleh dengan teman dekat yang tidak soleh, yang buruk, itu bagaikan penjual minyak wangi dengan peniup bara api. Nabi menggambarkan teman dekat yang soleh seperti penjual parfum, teman dekat yang buruk seperti peniup bara api. Jika engkau berteman dekat dengan penjual minyak wangi, maka engkau akan mendapatkan salah satu dari 3 kemungkinan yang baik, yang positif. Imma an yuhdiyaka, kemungkinan pertama, jika engkau berteman dekat dengan orang soleh, orang baik, bisa jadi dia akan memberikan kepadamu barang dagangnya, parfumnya, minyak wanginya, demi kebaikan. Ya. Atau ya. Jadi kalau kita teman dekat kita baik, maka dia akan mengajak kepada kita kesolehannya, kelurusan akidahnya, kemuliaan akhlaknya, diajar kepada kita. Atau bisa jadi wa imma an tabta'a minhu. Kalau dia tidak memberikan padamu dagangannya, parfumnya, maka bisa jadi engkau mendapatkan kemungkinan yang kedua, yaitu engkau membeli parfum darinya, dibeli. Bukan mendapatkan cara pemberian. Nah, mungkin kita akan bertanya kepadanya, belajar kepadanya, mengeluarkan biaya untuk bekal menimba ilmu, akan mendapatkan kebaikan. Kemudian kemungkinan yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Bisa jadi engkau mendapatkan bau harum dari pedagang parfum tersebut. Kalau kita berteman dekat dengan orang soleh, meskipun kita belum bisa beramal sebagaimana amalannya, tapi paling tidak masyarakat akan menilai si fulan anak itu masya Allah baik, teman-teman dekatnya baik, meskipun dia sendiri belum hafal Quran, belum rajin puasa Senin Kemis, tapi orang menilai bahwa anak ini baik. Kenapa? Teman dekatnya baik, bukan orang yang suka maksiat atau durhaka pada kedua orang tuanya, kasar ucapannya. Ya. Maka orang tua wajib memberikan perhatian yang besar dalam pergaulan anak-anaknya. Ayat yang ke-5 atau yang berapa nih? Yang keempat, ya, itu saja. Orang tua wajib memperhatikan ibadah sholat anaknya. Orang tua wajib memperhatikan ibadah sholat. Ya, tadi akidah, sekarang ibadah sholat. Kenapa ibadah sholat menjadi perkara khusus? Karena ibadah sholat ada tiang agama. Ibadah sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dikoreksi, dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba. Kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, sesuai
dengan petunjuk Nabi, maka akan berdampak baiknya ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau sholatnya buruk, sholatnya asal-asalan, maka akan berdampak buruknya amal-amal ibadah yang lain. Makanya dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, Nabi memerintahkan para ayah dan ibu untuk menyuruh, ya, Nabi menyuruh orang tua agar orang tua menyuruh anak mengerjakan sholat meskipun belum balik, berusia 7 tahun, dan memberikan pelajaran pukulan yang mendidik, tidak mencederai. Kalau sudah berusia 10 tahun untuk mau sholat. Kemudian yang kelima, orang tua, ya, wajib memperbanyak doa kepada Allah. Ya, kalau tidak wajib, sangat dianjurkan memperbanyak doa pada Allah. Orang tua memperbanyak doa pada Allah agar dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleh. Dan doa itu merupakan silahul mukmin, senjata pamungkas hamba yang beriman. Kita panjatkan doa pada Allah yang membolak-balikkan hati hamba, yang senantiasa memberikan hidayah kepada hamba yang tersesat. Pada waktu-waktu terkabulkannya doa. Jangan bermalas-malasan berdoa. Sepandai apapun ilmu kita, sebanyak apapun hafalan kita, ya, kalau kita tidak mendapatkan taufik dari Allah dalam mendidik anak, maka sulit kita mencetak anak menjadi soleh soleh. Sulit kita mendidik anak atau santri dan santriwati menjadi, ya, hamba Allah yang soleh soleh. Maka di samping kita bersungguh-sungguh dalam mendidik, dalam mengajar, dalam berdakwah dan tarbiyah dengan bekal ilmu syar'i yang benar, maka kita juga tidak lupa untuk meminta pertolongan dari Allah. Ya, berdoa ini meminta pertolongan dari Allah agar Allah menolong kita, membantu kita, memudahkan kita dalam menjalankan kewajiban dakwah dan tarbiyah. Tanpa mendapat taufik dari Allah, tanpa mendapat pertolongan dari Allah, sulit bagi hamba untuk mencetak para santri dan mendidik anak-anak kandung menjadi hamba yang soleh dan soleh. Di antara doa-doa yang layak dan semestinya kita banyak memanjatkan dengannya, disebutkan dalam Al-Quran, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, hamba Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Ibrahim alaihissalam meminta pada Allah agar diberi anak keturunan yang soleh dan mengucapkan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku minas salihin, dari anak keturunan yang soleh. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, habli, anugerahkan, berikanlah kepadaku dari anak keturunan yang soleh. Dan kita pun semestinya untuk meminta pada Allah dalam doa kita dengan bacaan tersebut, Rabbi habli minas salihin. Contoh yang lain, doa meminta agar diberi keturunan yang soleh. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, surat Al-Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, Rabbku, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang baik, ya, anak keturunan yang soleh, yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengabulkan doa. Contoh doa yang lain yang semestinya kita menghafal dan sering mengucapkannya dalam doa kita. Doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, itu ucapan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami,
anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan dari anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, sesuatu yang menyejukkan mata, yakni istri yang solehah dan anak keturunan yang soleh. Ketika seorang hamba dianugerahi oleh Allah istri solehah, anak soleh, maka ini membuat matanya sejuk, pandangannya sejuk, hatinya tenang dan tentram. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat. Apa kata beliau? Laisa syai'un aqarru li 'ainil mu'mini, laisa syai'un aqarru li 'ainil mu'mini min an yara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang hamba yang beriman selain melihat istri dan anak keturunan yang taat kepada Allah azza wa jalla. Ini menyejukkan mata, masya Allah. Ketika kita pulang ke rumah berkumpul dengan anak istri, semuanya rajin dan taat kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu saat kita berada di surga jannatul dunya. Berbeda ketika istrinya tidak soleh, karena perempuan ya, tidak soleh. Istrinya durhaka pada suami, istrinya banyak mengingkari kebaikan suami, istrinya suka merendahkan suami, istrinya melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Anak-anaknya juga sama, durhaka pada orang tuanya. Apa yang terjadi? Apakah matanya sejuk? Tidak sejuk, sepet dan lilipan. Hatinya dia mangkel yang minta ampun. Ya, gabut di rumah. Ya, banyak istighfar kepada Allah. Ini ujian apa yang Allah timpakan pada dirinya? Mungkin banyak dosa dan masalah pada Allah sehingga diuji oleh Allah dengan istri dan anak yang tidak taat pada suami. Penting sekali ini wahai para ayah, para ibu, para suami, para kepala rumah tangga. Kalau ingin istri kita, anak kita taat pada kita harus taat pada Allah. Kalau kita maksiat pada Allah di saat sembunyi-sembunyi, maka Allah akan uji anak kita, istri kita juga membangkang. Sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, inni la'asillaha fa'ajidu asara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Sungguh tatkala aku bermaksiat pada Allah, durhaka pada Allah, berbuat dosa dan maksiat pada Allah, maka aku mendapatkan pengaruh buruknya ada pada perilaku istriku dan hewan tungganganku. Kendaraannya saja nggak manut sama majikannya, apalagi istrinya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah ya anak keturunan yang saleh dan salehah. Allahumma alimna manfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna nafi'a wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad Sito yang telah menyampaikan materi kajian pada hari ini. Perhatikan bagi kita untuk belajar bareng-bareng Bapak Ibu untuk yang namanya sabar dan juga bijaksana. Sabar bijaksana luar biasa karena kita sering melakukan kesalahan dan kita diingatkan oleh anak kita, maka berbahagia kita ketika punya anak-anak yang soleh-solehah yang senantiasa mengingatkan kita untuk sabar. Terutama kita ketika marah, ada anak-anak kita tidak sadar tuh bilang ayah, ibu, mi, sabar, aduh napas yang panjang, ada yang seperti itu? Nah ada, yang sabar, aduh napas yang panjang, ambil dari hidung, buat dari mulut, dan ada itu pelajaran TK ini, yang ngajari sabar, luar biasa. Baik, Ustaz, mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, yang mau bertanya langsung? Ada? Ini ada satu atau dua pertanyaan yang melalui WA dari
0813 200 sekian 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 perlu semuanya. Ini biasanya disampaikan amal anak kandung pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Bagaimana jika kita mempunyai atau mengangkat anak kita yang merawat dari kecil, apakah juga pahalanya akan mengalir pada kita saja, atau cukup kita yang merawat tapi yang menuai hasilnya adalah orang tua yang non sewu tidak mungkin bertanggung jawab demikian. Terima kasih. Satu dulu. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana seandainya kita mengangkat anak, ini anak yatim yang ketika wafat oleh kedua orang tuanya ketika masih bayi, atau mungkin mengangkat anak dari keluarga yang kurang mampu. Bukan berarti yang istilah kata itu menasab kepada dirinya, bukan. Ini harus benar dulu, angkat anak atau angkat bukan berarti menisbatkan nasab kepada orang tua asuh itu, bukan. Tapi dalam arti dia yang menanggung biaya pendidikannya, biaya hidupnya, pakaiannya, kesehatannya. Itu yang dimaksud dengan orang tua angkat. Bukan sebagian orang mengangkat anak kemudian anak itu dimasukkan dalam kakaknya, karena kan itu adalah anak keturunan. Nah ini yang tidak dibenar dalam Islam, tidak dibenar dalam Islam. Jadi ini yang harus diteruskan, anak angkat, atau anak yang diasuh oleh orang lain yang bukan orang tua kandung. Apakah pahalanya mengalir kepada orang tua asuh sebagaimana mengalirnya pahala kebaikan kepada orang tua kandung? Karena tadi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang telah kita bacakan, ulama Ahlussunnah sepakat yang berbeda dengan ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, mereka mengingkari sampainya pahala amal soleh dari anak kandung kepada orang tua. Kata mereka, amal soleh anak hanya sampai pada anaknya saja, tidak sampai pada orang tua. Tapi pendapat dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa pahala amal ibadah yang dikerjakan oleh anak kandung akan sampai secara otomatis kepada kedua orang tuanya, meskipun tanpa diniatkan, ya Allah saya sholat, saya sedekah, niatnya pahala ini sampai kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Ya Allah saya haji, saya umroh, dengan niat saya ingin menghadiahkan pahala untuk kakek dan nenek saya. Ya Allah saya menyembelih hewan kurban, kemudian dengan niat pahalanya saya kirimkan dan saya hadiahkan kepada orang tua, meskipun tanpa diniatkan untuk sampai. Karena kata Nabi, anak adalah dibayar dari orang tuanya. Nah sekarang bagaimana seandainya yang memelihara anak itu menjadi soleh-solehah adalah orang tua asuh? Dari kecil dipungut, diopeni, dipelihara, diberi makan, diberi minum, diperhatiin kesehatannya, pakaiannya, biaya pendidikannya, biaya kesehatannya ditanggung semuanya sampai dia berkeluarga. Apakah tatkala anak itu menjadi soleh dan solehah dan rajin berbuat amal kebaikan, pahalanya akan mengalir kepada orang tua asuhnya, atau hanya mengalir kepada orang tua kandungnya? Para ulama mengatakan, maksudnya orang tua asuh yang ikut andil dalam mendidik atau mencetak anak tersebut menjadi soleh akan mendapat kiriman pahala sebagaimana orang tua kandung. Dia dengan hartanya membiayai anak tersebut untuk belajar agama di sekolah Islam yang akhirnya lulus, ibadah benar, akhlaknya mulia, atau menyekolahkan anak tersebut di pondok pesantren yang manhajnya benar sehingga dia menjadi hafidh dan hafidhul Quran, akidahnya lurus, ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi, akhlaknya mulia, menjadi dai, bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Maka orang tua atau siapapun dari orang tua asuh atau orang tua angkat yang telah menanggung biaya pendidikannya mendapat transferan pahala sebagaimana guru atau para pendidik, para ustadz.
yang mengajarkan ilmu-ilmu kebaikan kepada anak-anak didik, mengajarkan Iqra, A, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, dan seterusnya, mengajarkan tafsir, mengajarkan tajwid, mengajarkan makhraj tajwid huruf, mengajarkan bacaan Al-Fatihah dengan baik dan benar. Para ustaz, para guru, para pendidik yang mengajarkan bagaimana berwudu dan sholat sesuai dengan sifat sholat Nabi, sifat wudu Nabi. Para guru, para pendidik yang mengajarkan kepada anak didiknya akhlak yang mulia, akidah yang lurus dan benar, lalu mereka pun mengamalkannya. Maka para guru, para ustaz, para pendidik mendapatkan kiriman pahala. Dan ini masuk dalam makna sabda Nabi SAW, "Au ilmin yuntafa'u bih", atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada murid-murid yang ada di lembaga pendidikan formal atau di masjid, ataupun sekarang secara online, ataupun murid yang tidak langsung. Kita punya tulisan, karya tulis, punya ceramah yang direkam kemudian di-share di berbagai media, YouTube dan sebagainya, kemudian didengar oleh generasi setelah kita meninggal dunia. Isinya kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat akidah, ibadah, akhlak yang mulia. Maka yang kiriman pahala dari orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan kita, melalui dakwah kita. Nah, begitu pula dengan orang tua angkat atau orang tua asuh dapat. Syaratnya apa? Nah, ada syaratnya nih. Syarat orang tua angkat, orang tua asuh mendapatkan kiriman pahala dari anak angkat. Syaratnya yang pertama, dia beragama Islam. Itu syarat wajib. Kalau yang menanggung biaya pengasuhan, pendidikan itu orang non-muslim, gak akan dapat sama sekali. Walaupun dia menginfakkan hartanya miliaran, triliunan, bahkan yang diangkat dan diasuh itu bahkan ratusan ribuan anak. Kalau dia non-muslim, apa yang dia infakkan dari hartanya menjadi sia-sia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasul." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka oleh Allah, melainkan sebabnya karena mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul. Maka syarat wajib orang tua angkat, orang tua harus mendapat kiriman pahala dari anak angkatnya yang soleh dan solehah, dia orang yang beragama Islam. Syarat yang kedua, dia wajib ikhlas ketika menafkahi anak angkat. Bukan tujuannya ingin mencari nama, popularitas. Oh, dikenal Masya Allah itu dermawan, walaupun namanya bukan Pak Dermawan. Muksini, walaupun bukan Muksini namanya. Betul dia ketika menginfakkan hartanya, mengangkat anak-anak duafa, fuqara, anak-anak yatim, dibiayai dari TK sampai perguruan tinggi, semua kebutuhannya ditanggung, dia ikhlas, hanya mengharap untuk Allah, tidak peduli dengan sanjungan manusia. Jadi ada kepentingan duniawi. Ini syarat yang ikhlas. Yang ketiga, syaratnya apa? Harta yang dia nafkahkan untuk menanggung biaya pendidikan, biaya hidup anak angkat bersumber dari penghasilan yang halal dan thayyibah. Halalan thayyibah. Kenapa? Kalau uang yang diinfakkan itu berasal dari profesi yang haram, dari pekerjaan seperti di bank-bank ribawi, di tempat-tempat maksiat, praktek perdukunan, atau apalagi hasil menjual barang-barang haram, narkoba dan semisalnya, hasil menipu, hasil korupsi, maka Allah tolak. Kenapa? Itu harta kotor. Nabi bersabda dalam hadis, "Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Allah maha baik, tidak menerima dari hamba amalan-amalan kecuali yang murni untuk Allah. Allah tidak menerima dari hamba harta yang disedekahkan kecuali yang bersumber dari profesi dan penghasilan yang halal dan thayyibah. Sebab apabila harta yang diinfakkan itu sebenarnya dari profesi yang haram, diperoleh dengan cara yang haram, maka akan tumbuh perilaku yang buruk, akhlak yang tercela. Bahkan daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram berhak
untuk dipanggang dalam api neraka. Apa kata Nabi dalam hadis? Ayulahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging badan mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuk menjadi tempat tinggalnya. Nah, jadi syaratnya ya adalah muslim, ikhlas. Kemudian apa tadi? Yang ketiga, hartanya bersumber dari profesi yang halal dan thayyibah. Sama orang tua kandung juga. Orang tua kandung ini sama. Ya, jangan sampai menafkahi istri, menafkahi anak dari profesi yang haram. Bahaya. Kenapa? Karena apa yang kita belanjakan di jalan Allah, kalau sumbernya dari pekerjaan yang haram, hasil menipu, hasil korupsi, hasil berbuat dolim, hasil menjual barang-barang haram, hasil bekerja di tempat-tempat maksiat, maka otomatis gaji yang kita terima, keuntungan yang kita dapatkan haram. Kalau kita infak di jalan Allah, ditolak oleh Allah. Bahaya. Masa kita tega ngasih makan kepada anak istri dari penghasil yang haram, sedang memasukkan api neraka ke dalam mulutnya. Ayulahmin nabata min haram fannar auladi. Jadi kesimpulannya adalah orang tua angkat, orang tua asuh sama seperti orang tua kandung akan mendapat kiriman pahala dari anak yang ditanggung biaya hidupnya dan biaya pendidikannya. Makanya kalau kita punya harta, sekolahkan anak-anak duafa, anak-anak fuqara di sekolah sunnah. Sekolah yang dikelola oleh ahli sunnah, yang diajarkan dalamnya akidah yang benar, ibadah yang lurus, akhlak yang mulia, sehingga harta yang kita infakkan tidak sia-sia. Demikian pula ketika misalnya ada donasi atau jemput tabaruat, maka salurkan di tempat-tempat yang benar dan akan digunakan untuk kegiatan yang benar menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi dari Ibu yang mau bertanya langsung? Ada? Ya, monggo. Silakan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Masih berkaitan dengan tema kajian kita. Bagaimana seandainya orang tua kita yang sudah meninggal dunia dulu waktu hidup meninggalkan sholat, yang kadang sholat kadang tidak, oblangan kayak kadang menyala kadang padam, yang bolong-bolong. Tapi dengan izin Allah punya anak keturunan yang soleh dan solehah, rajin sholat, anaknya rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin menimba ilmu, berbuat baik kepada masyarakat, rajin beristighfar untuk ayah ibunya yang telah meninggal dunia. Apakah doanya bermanfaat? Apakah istighfarnya akan mengurangi dosa-dosanya, akan mencegahnya dari siksa kubur? Kita katakan, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita kembali kepada pendapat para ulama ahli sunnah tentang orang muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ini terlebih dahulu, baru kita bahas tentang amal ibadah dari anak kandungnya dan dari doa-doanya. Berkaitan dengan masalah orang muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu, semuanya atau sebagiannya, maka ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah
jika orang tersebut meninggalkan sholat dengan sengaja dan hatinya meyakini bahwa sholat 5 waktu hukumnya tidak wajib, meyakini dalam hati tentunya, atau mengucapkan dengan lisan sholat 5 waktu dia wajib, boleh dikerjakan, boleh tinggalkan, maka para ulama semuanya telah sepakat, tidak ada perselisihan. Orang yang mengatakan dan meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia telah keluar dari agama Islam, karena dia telah mengingkari syariat Allah dan syariat Rasul. Walaupun dia sendiri sholat, walaupun dia sendiri rajin sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah, tapi kalau mengatakan dan meyakini sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak wajib, boleh dikerjakan dan bertingkatan, maka telah keluar dari Islam. Nah, sekarang bagian yang kedua, yaitu bagaimana jika orang muslim tersebut meninggalkan sholat, ya maghrib isya dikerjakan, subuh ditinggalkan, zuhur dikerjakan, asar ditinggalkan, bolong-bolong, Ramadan rajin sholat, di luar Ramadan bolong lagi. Bagaimana tentang orang ini statusnya? Apakah muslim atau keluar dari Islam? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat yang pertama, orang muslim yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, semua itu sebagiannya karena malas. Lihat, bedanya jelas kan? Kalau pertama tadi, orang pertama karena meyakini sholat tidak wajib. Kalau orang yang kedua meninggalkan sholat karena malas, tapi hatinya masih meyakini sholat itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, dia merasa berdosa ketika tidak sholat, maka menurut pendapat yang pertama tetap dia keluar dari Islam. Pendapat pertama ini, tidak ada dua pendapat. Mereka punya dalil. Apa dalilnya? Dari ayat Al-Quran maupun hadis. Di antaranya saya sebutkan satu ayat, satu hadis. Firman Allah dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Mereka para penghuni neraka ditanya, gerangan apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Maka penghuni neraka menjawab, dulu kami waktu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi orang yang sholat diazab oleh Allah dan neraka. Dalil yang kedua, dan surat At-Taubah Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka mendirikan sholat, fa in tabu, jika mereka bertobat dari kekafirannya dan kesyirikannya, wa aqamus sholat, dan mereka mau mendirikan sholat, wa atuz zakata, mau membayar zakat, maka fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara kalian seagama, mukmin, muslim, saudara kalian. Kata para ulama Ahlus Sunnah, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau mereka itu tidak sholat, tidak zakat, mereka bukan saudara kalian. Ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggal sholat meskipun karena malas keluar dari Islam. Dari hadis sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka adalah mengerjakan sholat, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam, telah kafir. Dalam hadis yang lain bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini dalil-dalil syar'i untuk pendapat pertama dari kalangan ulama yang mengatakan orang muslim yang meninggal sholat semuanya sebagainya karena malas keluar dari Islam. Pendapat yang kedua, perhatikan supaya tidak salah paham. Pendapat yang kedua, dan ini ya pendapat yang didukung dengan dalil juga. Kata mereka, orang muslim yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia belum dikatakan keluar dari Islam. Dia masih muslim tetapi fasik, muslim yang tidak taat pada Allah. Atau dengan istilah lain, para ulama Ahlussunnah menyebut dengan istilah mukminun naqisul iman. Orang mukmin yang tidak sempurna imannya. Itu statusnya. Mukmin tapi tidak sempurna imannya karena dia berbuat dosa dengan meninggalkan sholat. Berarti orang ini belum kafir. Apa dalilnya? Nah, ini penting dalilnya. Karena masalah hukum halal haram, muslim kafir, ya, itu harus berdasarkan
Qala Allah wa qala Rasul. Hak mutlak Allah dan Rasulnya. Jadi dia kata mereka bahwa orang yang muslim tidak sholat karena malas masih dikatakan muslim yang fasik atau mukmin yang lemah imannya, tidak sempurna imannya. Kata mereka, dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Lihat, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa apa saja selain syirik bagi hamba yang dikehendakinya. Kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwa dosa meninggalkan sholat termasuk dosa yang masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Berarti orang tersebut belum dikatakan kafir, masih muslim. Dan dari hadis, yaitu dalam Sahih Muslim tentang syafaat, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Atau kepada para malaikat untuk mengangkat dari dalam neraka, dari dalam api neraka, orang-orang sudah dipanggang, dibakar, disiksa neraka, kemudian diangkat ya, dengan syarat keluarkan siapa saja yang dalam hatinya terdapat sekecil biji sawi dari keimanan, dikeluarkan. Berarti bahwa orang tersebut memang banyak maksiatnya, banyak dosanya, tapi selama masih ada iman, lalu dimasukkan dalam sungai kehidupan, lalu mereka hidup lagi dan masuk ke dalam surga. Dan yang kedua dari hadis yang menguatkan pendapat kedua bahwa orang muslim yang meninggal karena malas belum kafir, tapi muslim yang fasik, yaitu hadis tentang kisah seorang lelaki yang datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan memikul 99 lembar catatan amal. Kata Nabi, akan datang seorang hamba pada hari kiamat menghadap Allah dengan membawa 99 lembar catatan amal selama hidupnya sampai mati. Berapa ukuran satu lembarnya? Kata Nabi, ukuran satu lembarnya madal basar, sejauh mata memandang, mata yang lapang dan mata yang sehat, bukan mata yang min kayak saya mungkin. Mata yang sehat normal berapa kilometer dia punya? Itu panjangnya sejauh mata memandang, lebarnya juga sejauh mata memandang. Itu satu lembar. Dan dia memikul berapa lembar? 99 lembar. Apa isinya? Catatan dosa, catatan maksiat yang dia perbuat sepanjang hidupnya. Lalu Allah bertanya kepada hamba tersebut satu persatu, setiap lembarnya diperlihatkan kepada hamba tersebut. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Wahai hambaku, apakah kau mengakui perbuatan dosamu di hari ini jam sekian? Engkau berbuat demikian? Na'am ya Rabb. Ini benar perbuatan dosamu? Benar. Ini benar. Semua diakui kata Nabi sampai selesai 99 lembar. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, coba kamu ingat-ingat, apakah sewaktu hidup di dunia engkau pernah berbuat kebaikan? Dia ingat-ingat. Kalau dia berkata, ya Rabb, saya tidak punya kebaikan, saya tidak punya amal soleh, saya habiskan umurku di dunia untuk maksiat kepadamu. Maka Allah pun segera mengeluarkan kepada hamba tersebut sebuah bitokoh, kartu kecil. Bitokoh itu bukan lembaran, bukan sahifah, tapi kartu yang tertulis di dalam kartu tersebut kalimat tauhid, la ilaha illallah, kartu tauhid, sebagai tanda dan rekomendasi dari Allah bahwa hamba tersebut termasuk hamba yang bertauhid, yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sampai mati, meskipun banyak maksiatnya, meskipun banyak dosanya. Maka hamba itu berkata pada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, apa manfaatnya, apa gunanya, apa artinya kartu sekecil ini dibanding dengan 99 lembar catatan dosa dan maksiat yang pernah aku perbuat di dunia. Dia merasa, ini kan kecil, gak ada apa-apanya dibanding lembaran-lembaran tadi. Dia merasakan mungkin ada manfaatnya. Apa kata Allah? Tunggu sebentar. Innaka la tudlamul yaum. Pada hari kiamat ini, di hari penghitungan, di penghisaban amal, engkau tidak akan dizalimi oleh Allah. Engkau tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan memang Allah telah
mensucikan diri dari sifat kezaliman. Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Innallaha la yadhlimu rabbuka ahada wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhan tidak berbuat zalim kepada siapapun. Makanya Allah mengatakan inna la tudlamul yaum. Engkau pada hari kiamat ini di padang mahsyar tidak akan didolimi sedikit pun. Maka apa yang Allah perintahkan kepada malaikat agar meletakkan 99 lembar catatan dosa dan maksiat di atas satu sisi daun timbangan. Kemudian Allah perintahkan agar satu kartu kecil tadi yang bertuliskan kalimat tahlil, kalimat tauhid, ya Allah di atas satu sisi daun timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, ma'alat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kartu tauhid tadi sebagai tanda dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah lebih berat daripada 99 lembar catatan dosa dan maksiat. Maka kata Nabi, faghfara lahu, Allah ampuni dosa-dosa dia sebanyak itu. Kata para ulama ahli sunnah, di dalam catatan 99 lembar tersebut ada dosa meninggalkan sholat. Tapi ampun Allah gara-gara dia termasuk ahli iman, ahli tauhid. Nah, ini dalil-dalil untuk pendapat kedua. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah condong kepada pendapat yang kedua, bahwa orang muslim yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingat kewajiban, karena malas, tapi hatinya masih meyakini sholat itu wajib dan dia merasa berdosa, maka dia masih dikatakan sebagai orang muslim yang fasik, muslim yang tidak taat, atau mukmin yang tidak sempurna imannya. Nah, dari sini sudah jelas. Maka para orang tua kita, nenek kita, kakek kita yang dulu waktu hidup mungkin ada beberapa kali meninggalkan sholat, mereka sudah meninggal dunia, dan belum ada yang menjelaskan tentang bahaya meninggalkan sholat. Maka mereka masih dikatakan yang meskipun sebagai muslim, muslimah, mukminah yang akan mendapatkan kiriman pahala dari ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh anak kandungnya. Semakin banyak amal soleh yang dikerjakan oleh anak kandungnya, semakin banyak doa yang dipanjatkan oleh anak kandungnya, semakin banyak istighfar yang dimintakan oleh anak kandungnya kepada Allah, maka akan berguna dan bermanfaat bagi kedua orang tuanya yang sudah berada di dalam yang kubur. Allah akan stop ya, seandainya Allah menyiksa dalam kubur, Allah akan berhentikan sisa kuburnya. Allah akan lapangkan kuburnya dengan sebab istighfar anaknya yang masih hidup, yang soleh, dengan kiriman pahala sholatnya, kiriman pahala sedekahnya, kiriman pahala talabul ilminya, kiriman pahala haji dan umrohnya, sampai kepada kedua orang tuanya. Maka di sini penting sebagai bakti anak kepada orang tua, yang paling besar adalah kita menjadikan diri kita sebagai anak yang soleh. Kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua kita, jadikan diri kita hamba yang bertakwa, hamba yang soleh dan solehah. Orang tua kita yang sudah mati tidak butuh makanan yang lezat, harta yang banyak, transferan uang, rumah yang mewah, tidak. Yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita adalah kiriman pahala dan doa serta istighfar dari anak-anaknya. Jangan sia-siakan kesempatan hidup kita di dunia dengan bermalas-malasan. Orang tua kita butuh kiriman pahala. Dengan kita berusaha menjadi soleh, insya Allah Allah akan takdirkan anak keturunan kita menjadi soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada juga tentunya saatnya di WA, sama ada kita saling, sama dua lagi tapi lagi. Bismillah, Ustaz mohon izin bertanya, kalau anak laki-laki usia 8 tahun untuk dibangunkan sholat subuh itu susah, bagaimana trik yang sabar dan hikmat, Ustaz? Tadi sudah kita sampaikan, hendaknya kita mengajar kepada anak kita tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang ajaran Islam, termasuk hendaknya adalah mengerjakan sholat syariat Islam dengan cara yang baik atau bijak, yang lembut, kasih sayang dan sabar. Nah, di sini ya
kita gunakan segala cara yang membuat anak itu tertarik. Terus mungkin hari ini belum bisa bangun tepat waktu untuk subuh, ya agak siangan, nggak apa-apa. Yang namanya anaknya berbalik nih, belum dicatat oleh Allah kebaikannya maupun keburukannya. Tapi kita para ayah, para ibu berkewajiban mendidik dan melatih serta membiasakan anak kita untuk berbuat baik. Gak apa-apa misalkan kesiangan, biasanya waktu subuh itu jam 4:30 atau jam 5 sudah sholat, ini setengah 6 disuruh sholat, ya sholat. Kalau ibu sering sholat di rumah, disaksikan oleh anak-anaknya, insya Allah anak-anak juga kita sholat. Kalau bapak itu sering ke masjid, kemudian mengajak anak, insya Allah anak juga akan terlatih. Ya meskipun dia belum hafal bacaan-bacaannya, namanya juga anak kecil, yang sabar, ya, yang sabar. Kalau perlu, nggak apa-apa, berikan motivasi berupa hadiah. Nanti kalau subuhnya tepat waktu, Abi ajak jalan-jalan, ya, ke tempat-tempat, ya, yang dia sukai, ya, rekreasi, tapi yang tidak ada yang tidak bermaksud pada Allah. Berikan misalkan hadiah, makanan yang dia sukai, diberikan baju, apa? Ya nggak mesti mahal, tetapi membuat dia tertarik, ya, buah-buahan yang dia sukai. Dengan begitu akan terbiasa dia. Awalnya karena belum punya ilmu, dia pun termotivasi karena mendapat hadiah, tapi dengan bertambahnya umur dan bertambahnya ilmu, insya Allah dia akan meluruskan yang niatnya yang tadinya beramal karena mendapatkan ingin hadiah, maka akan berubah menjadi ingin mendapatkan imbalan dari Allah berupa surga dan keridhoannya. Begitu. Tapi jangan ya emosi, ya, dijewer, disuntik, kemudian yang lagi diteriakin, jangan, ya. Membuat anak itu ya manut tapi tidak dengan sukarela, ya, terpaksa, itu repot. Betul, anak-anak kita dibawa ke kekuasaan kita. Semua anak kita termasuk itu dibawa ke, tapi jangan sekali kita menggunakan kekerasan, tidak baik dampaknya. Mungkin ketika ada di dalam rumah, bukan kita, tapi kalau dia berada di luar rumah, jauh dari pengawasan kita, ya karena mungkin akan melanggar syariat Allah, karena gak ada yang ditakuti. Maka ya di samping ya kita sabar, gunakan mungkin pemberian hadiah, kemudian juga apa tadi, doa sama Allah. Doa supaya apa? Supaya ya Allah berikan petunjuk kepada anak-anak kita, hidayah dari Allah, taufik wal ilham. Kemudian jangan lupa kita juga menjadi teladan kebaikan di dalam rumah kita, teladan untuk istri, teladan untuk anak, ya. Keteladanan dengan perbuatan lebih ampuh daripada hanya dengan kata-kata. Keteladanan dalam kebaikan berupa perbuatan kita, aksi nyata, itu lebih mujarab, lebih besar pengaruh daripada sekadar kita selama ya dulu semua istri anak kumpul tausiah itu juga bagus, baik, tapi akan lebih besar pengaruh ketika kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seorang ayah yang anaknya baik, seorang ayah yang disiplin dalam ibadah, seorang ayah penyayang kepada istrinya, penyayang kepada anaknya, seorang ayah yang selalu menyertai anaknya, membantu anaknya belajar, seorang ayah yang sabar. Kata Al-Hasan Al-Basri dalam sebuah asar atau riwayat mengatakan, "Idhin nasa bi fi'lika wa la ta'idhum bi qaulika." Al-Hasan Al-Basri seorang ulama tabi'in, nasihatilah manusia dengan bi fi'lik, dengan perbuatanmu, keteladanan. Wa la ta'idhum bi qaul, namun jangan engkau nasihati orang lain hanya dengan ucapan saja, tapi kita tidak mengikuti dengan perbuatan kita. Sulit untuk didengar, sulit untuk diikuti dan diterima. Nah, Allah Bismillah. Saudara-saudara, Bismillah, kesimpulan Ustaz, mendidik anak untuk menjadi anak soleh-solehah adalah tanggung jawab orang tua. Mengulas kiat yang pertama tadi, bagaimanakah menjaga keistiqomahan kita sebagai orang tua agar bisa terus memperbaiki diri menjadi soleh atau solehah, bisa memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Kiat istiqomah adalah mendidik anak, ya, menjadi soleh-solehah. Bagaimana kita orang tua istiqomah sampai akhir hayat? Memang berat. Yang namanya juga istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat.
makanya berat. Gimana supaya bisa istiqomah? Nah ini perlu perjuangan, perlu tekad yang kuat, azam, ya tekad yang bulat dan kuat. Tapi tidak cukup dengan tekad yang kuat. Ya, di sana ada tahapan-tahapan supaya kita bisa istiqomah dalam mendidik anak di rumah secara sabar, kemudian kontinu, telaten, ya. Ini teori, prakteknya mungkin Ustaz bisa nggak kasih sabar itu. Yang bisa jadi antum yang hadir lebih telaten, lebih istiqomah. Tapi kita nggak apa-apa, karena syarat berdakwah tidak harus maksum dulu, ya. Syarat menjalankan amal nahi munkar tidak disyaratkan dari itu sempurna dalam mengamalkan ilmunya, tidak ada syarat. Karena kita berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Termasuk ia sabar dan istiqomah dalam berdakwah dan mendidik anak kita, anak kami maupun anak didik, ya, di sekolah-sekolah, baik kuliah maupun boarding, ya, pesantren, itu perlu kesabaran. Coba kalau para guru yang ada di sekolah itu nggak sabar, bubar sekolahnya. Coba para muslimah, para ustadz itu nggak sabar, bubar pondoknya. Jadi benar untuk menjalankan tugas yang mulia berupa dakwah dan tarbiyah. Ini tugas agung yang telah diemban oleh para nabi dan rasul, tugas mulia yang diikuti oleh para pengikut nabi dan rasul. Butuh kesabaran yang besar, tekad yang kuat, dan yang paling penting membutuhkan pertolongan dari Allah. Membutuhkan pertolongan, maka ya kita jangan lupa minta terus, ya, dalam doa kita agar Allah memberikan taufik kemudian pertolongan. Ya, itu doa yang antum hafal atau yang bahasa antum, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, apa yang lainnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, Allahumma yassir wa la tu'assir. Doa-doa yang antum hafal dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Indonesia. Intinya minta pertolongan dari Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk selalu berdiri kepadamu dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Nah, termasuk dalam dakwah dan tarbiyah ini termasuk ibadah. Minta sama Allah pertolongan dalam sholat kita, di sujud kita, di sepertiga malam, di tempat-tempat yang mulia, di waktu-waktu mustajab antara adzan dan iqamah. Kemudian sepertiga malam terakhir, ketika orang-orang tertidur pulas dan nyenyak, kita pun bangun untuk bermunajat kepada Allah agar Allah berikan pengabulan terhadap hajat-hajat kita, permohonan kita. Kemudian mungkin kita perlu, ya, bervariasi dalam dakwah dan tarbiyah, dalam mendidik, tidak monoton. Ada variasi. Mungkin hari ini ya Quran ngajarin anak, ya ada kalanya ngajarin hadis atau praktek wudhu, praktek sholat, ya sambil jalan-jalan, naik motor atau naik mobil, ya, dinasihati. Biasanya anak kalau lagi naik kendaraan itu biasanya mudah mendengar untuk, ya, dinasihati. Orang itu lebih mudah mendengar nasihat ketika sedang kita ajak naik kendaraan, ya. Walaupun kadang-kadang ketika sedang duduk juga mendengar, ya. Tapi pada umumnya orang yang sedang naik kendaraan ikut sama kita itu mudah dinasihati. Jalan-jalan santai, yang atau orang tua dari rumah ke sekolah mengantar daripada yang lamun, ya, sambil baca-baca murojaah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Intinya bagaimana berupaya menjadi orang tua yang dirindukan oleh anaknya, ya, berat itu. Menjadi orang tua yang dirindukan keberadaannya oleh istrinya, oleh anaknya, bukan menjadi orang tua yang sepet dan sumpek bagi mata anak-anaknya, ya. Berat itu. Gimana caranya agar menjadi ayah, suami, kepala rumah tangga yang membuat betah istri dan anak-anaknya. Kalau sudah mereka betah, antem, ya, merindukan kepulangan ayahnya. Ayah kapan pulang, kok orang balik-balik. Nah, itu anak-anak yang merindu dengan ayah, insya Allah biasanya mendengar nasihat orang tua, sehingga bisa istiqomah. Ya, tapi kalau anaknya sudah hanya mulai sesuai baik, bojone itu baliknya semisal-misal ya, Mas. Ya.
tipe suami atau kepala rumah tangga yang tidak dirindukan oleh istri. Susah itu kalau udah gitu menyampaikan nasihat. Maka gimana caranya menjadi suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab melindungi dan mengayomi serta menyayangi anak istri. Maka dengan begitu mudah untuk menasihati. Kalau sudah mudah menasihati, maka mampu istiqomah. Ya, berdoa, kemudian bervariasi dalam menyampaikan nasihat, tidak mesti dalam bentuk ceramah formal ya, dengan untuk istrinya dan anaknya, sambil makan, sambil bermain, sambil jalan-jalan, ada nasihat. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya jelas semuanya. Insya Allah Ibu sudah jelas ya, banyak pertanyaan disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua, menambah ilmu kita dan juga kita lebih sabar dalam mendidik anak-anak kita. Baik, kita akhiri pertemuan parenting pada hari ini. Sebelumnya, apabila saya dalam menyampaikan sunnah acara pada kesempatan pagi hari ini banyak kesalahan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.